Seberapa penting radio menurut para personil Burger Kill nih? Radio itu ya jadi salah satu bagian infrastruktur yang penting gitu dari sebuah industri musik gitu ya. Enaknya dengerin radio kan gitu. Satu playlist yang pilihin. Dulu tapi pas zaman iPod Touch, saya masih streaming radio itu kadang-kadang. Bikin album tuh kan kayak bikin tato gitu ya, seumur hidup. Ya. Terus MTV kapan mau punya program acara? Saya sangat setuju sih Kang, setuju pisan eta, lamun eta ada. Mau kemana? Subscribe dulu YouTube 1011 MGT Radio Bandung. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Tahun 95, bener nggak sih Burger Kill? Tahun 95 munculnya? Ya. Awal karir tuh 95. Ya, betul. Betul banget. Dan formasinya dari tahun 95 itu berubah juga Kang Eben ya formasinya. Alhamdulillah. Dan tentunya yang paling senior Kang Eben nih, paling senior Kang Eben. Enggak. Betul, dari awal. Putra. Oh, Putra. Ya. Apanya tuh? Paling senior. Di BK nggak ada senior junior, Mas. Iya, maksudnya paling tua gitu, bukan paling tua ya. Itu benar. Itu benar. Semua junior. Semua junior. Berarti awal mula Burger Kill Kang Eben yang paling lama, dan tentunya Putra tahun, kalau boleh tahu, Putra bergabung di Burger Kill tahun berapa tuh Kang? 2016. Putra 2016. 2016. Agung 2002. 2007. Vicky 2007. Oke. Nah, Iki pengen nanya juga nih. Sebelum ke karya-karyanya, pengen juga nanya sama Kang Putra nih. Kang Putra kan bisa dibilang paling muda gitu kan. Paling muda dan awalan. Wait. Gak denger gimana? Awalnya. Nih, Iki pengen nanya sama Kang Putra nih. Waduh. Gue dihadapin nama idola nih. Iya. Kang Putra kan 2016 masuk di Burger Kill. Iya, betul. Ada perasaan ini nggak sih Bang? Ada perasaan, waduh, gue bisa nggak ya gitu kan nyatu sama orang-orang yang bisa dibilang legend dalam bermusik gitu kan, yang udah lama. Oh iya, benar banget. Dalam dunia musik gitu. Legend. Lo ada perasaan gitu nggak sih Bang? Paling enak bangga banget sih lah. gue. Bangga lah, pertama bangga. Terus karena bisa main sama salah satu band lokal idola. Terus ya bisa ikut, akhirnya juga bisa ikut kontribusi, nggak cuma jadi session playernya di awal-awalnya, bisa ikut kontribusi buat produksi album terbaru mereka waktu itu ya, produksi album Adamantin 2017. Jadi ya bangga lah bisa. Nah tadi Kang Putra ngobrolin album di tahun 2017, betul tadi? Ya mulai start produksi start bikin Benang Merahnya akhir 2016, tapi setelah beberapa bulan join di Burger Kill gitu. Oke. Nah jadi sampai sekarang nih Burger Kill punya berapa album nih? Di Burger Kill ini punya berapa album sampai sekarang? Kalau sampai sekarang udah 6. Udah 6. Sama terakhir yang rilis itu Killcastra itu, tapi itu mini album EP itu sih. Oke. Itu Killcastra keren banget saya. Itu recordingnya waktu itu di mana sih Kang? Itu recording Killcastranya di Praha, di Ceko. Oke. Oh di Ceko. Tapi instrumental yang kayak si gitar, drum, bass, vokal itu di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Oke. Halo. Nah, boleh nih. Gue cuma nanya seputar Burger Kill. Oke. Yang pengen nanya seputar Burger Kill nih, ngomong pada ada nih, ada Kang Vicky, ada Kang Agung, Kang Putra juga, ada Kang Eben, hadir semua di sini. Boleh tulis di komen aja. Mau nanya apa, bangga. Dan pengen agak sedikit melipir. Kan Burger Kill baru aja merilis album dan mengeluarkan album nih. Dan albumnya pun dirilis secara fisik, gitu kan? Secara fisik. Iya, betul. Nah,
menurut aku sih itu maksudnya kayak kita melestarikan dunia industri musik dengan perilisan fisik yang mungkin nggak sampai nggak sampai hilang dan benar-benar dilestarikan oleh Bagar Kill. Nah, pandangan dari Bagar Kill sendiri nih, gitu kan, dengan secara merilis fisik yang sekarang kita otomatis berlomba sama digital. Pandangannya gimana nih, Kang Eben? Ya, kalau kita sih kan mikirnya gini ya, bikin album tuh kan kayak bikin tato gitu ya, seumur hidup. Ya, ya. Harus ada jejaknya lah kesannya gitu. Ya, akan lebih bagus jejaknya kalau bentuknya fisik kasarnya gitu. Walaupun sekarang platform digital udah banyak bantu banget buat teman-teman musisi ya untuk lebih mudah dengerin sama siapa aja, tapi kalau buat kami sih tetap yang paling sakral itu ya band punya rilisan fisik. Ya, setuju. Jadi ya kita pengennya budaya beli rilisan fisik sih tetap berjalan karena itu bisa dibilang kodratnya lah gitu ya. Secara kasarnya harga mati ya. Karena gini sih, kan kalau zaman sekarang ngelihat bagus enggaknya sebuah karya nggak cuma bisa lewat dari suara aja. Ya, mohon serius, benar. Dari visualnya, dari packagingnya, dari ya segala macam yang coba dihadirkan di produk itu gitu, entah gimmicknya apanya. Ya, jadi satu keseluruhan lah gitu. Oke. Kalau kan ya, kita dengar lihat covernya doang, dengar audionya udah aja, nggak tahu rekamannya di mana, sound engineer-nya siapa, mixing masteringnya siapa, gitu lah. Secara literasi itu banyak yang nggak dapet gitu pada akhirnya kalau cuman mengandalkan rilisan digital. Iya, digital. Nah, dari Kang Bagar Kill kan ya yang tadi bilang gitu kan melestarikan budaya-budaya seorang musisi merilis secara fisik. Nah, dari Bagar Kill sendiri nih gitu kan, mungkin lihat perkembangan dari musik di tanah air, apalagi bisa dibilang Bagar Kill kan legend parah sih. Melihat perkembangan musik di Indonesia ini seperti apa sih, Bang? Jadi Kang Eben, Kang Agung dan juga Kang Putra. Musik apa nih? Kang Kiki. Musik dari keseluruhan general. Keseluruhan. Kalau keseluruhan, saya ngobrolin yang ada di circle kita aja ya. Maksudnya yang circle kita kan circle side stream ya, bukan circle-nya mainstream gitu. Jadi kalau mainstream, saya sih kurang paham ya karena nggak terlalu mengikuti gitu. Cuma kalau di circle side stream sih sekarang lagi tetap produktif sih, maksudnya dengan kondisi pandemi gini kita ngelihatnya teman-teman tetap rilis album, tetap rilis single, rilis video klip. Jadi justru dengan momen ini malah bikin teman-teman di komunitas sih jadi lebih produktif. Ya, betul. Nah, Kang, kita agak sedikit loncat gitu kan, tapi tetap berhubungan dengan musik juga. Musik nggak jauh dengan radio nih. Musik nggak jauh dengan radio sendiri. Menurut pandangan Kang Eben, gitu kan dari Bagar Kill lah, radio itu seperti apa sih? Pendapat kalian tentang radio itu bagaimana? Boleh, mau dari Kang Agung, Kang Eben, Kang Piki, Kang Putra, Kang Yang Ramdan. Iya, radio itu ya jadi salah satu bagian infrastruktur yang penting gitu dari sebuah industri musik gitu ya. Karena kan industri yang bagus, bukan bagus ya, industri yang lengkap infrastrukturnya itu kan kalau punya ada media tulis, ada radio, ada media TV dan lain-lain segala macam. Karena bukan hanya musisinya aja yang bisa menggerakkan ini, tetap butuh support dari teman-teman media juga ya, salah satunya radio. Iya betul. Ya. Jadi itu juga kenapa kita tetap appreciate gitu dengan teman-teman yang masih coba berjalan dengan radio konvensionalnya gitu ya, maksudnya dalam kondisi yang kita sama-sama tahu sulit, tapi at least mereka tetap berusaha untuk survive lah. Itu keren sih. Yes. Nah, sekarang tinggal nanya, seberapa penting radio menurut para personil Bagar Kill nih? Seberapa penting kan tadi
ini dari radio gitu kan menurut kalian sekarang seberapa penting radio menurut kalian? Kalau saya sih termasuk generasi radio ya. Saya dari kecil dengerin radio karena ada iPod, belum ya nggak banyak lah gitu ya opsinya buat dengerin lagu. Jadi radio tuh jadi kayak sumber informasi banget dulu buat tahu-tahu perkembangan musik segala macam gitu. Tapi kalau ketika kita udah terjun di industri musik ekstrim tuh ya radio sedikit banyak yang membantu sih. Cuman membantu banget juga enggak, karena kita juga tahu musik ekstrim tuh jarang banget ada program radio di Indonesia yang mau muterin musik-musik kayak Burger Kill gitu. Tapi nggak menutup juga teman-teman di daerah yang memang punya program-program untuk musik-musik seperti Burger Kill, mereka support banget. Gitu. Oke. Nah, tapi dari teman-teman ini masih ada yang sering dengerin radio nggak? Kalau saya Agung, Vicky siaran di Extreme Speed Radio. Saya masih dengerin. Oh iya bener, iya bener. Chart lagu pop nanti dengerin. Burger kan punya radio sendiri loh, wah. Boleh sama boleh kan? Boleh. Aman Kang, aman. Di dia mah bebas lah, pokoknya bebas pisan. Nah, sambil pengen nyapa juga nih Kang di sini. Hah? Gimana? Gimana? Enaknya dengerin radio kan gitu. Satu playlist yang pilihin. Ya. Terus juga kayak ada yang nemenin kan, nggak lagu semua tuh, ada yang ngobrol-ngobrol. Jadi nggak terlalu sedih. Kadang kalau lagi nyetir atau malam-malam tuh enak banget dengerin radio. Dulu tapi pas zaman iPod Touch, saya masih streaming radio juga sih kadang-kadang. Kan di iPod ada radio ya, bisa nge-stream radio gitu. Bisa nyari sinyal radio aja kalau di iTouch. Terus MGP kapan mau punya program acara? Saya sangat setuju sih Kang, setuju pisan eta. Lamun eta ada, setuju pisan. Nanti saya ajukan.